Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Jumat 18 Maret 2022 dalam Pekan Prapaskah yang kedua. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43 dan ayat 45 sampai dengan 46 dengan perikop perumpamaan tentang penggarap kebun-kebun anggur. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner, ketika Yesus berada di halaman Bait Allah dan berbicara kepada para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua yang menantang kuasa Yesus, maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dalam Injil hari ini dikisahkan seseorang membuka kebun anggur.
Tetapi ia tidak dapat merawat kebun anggurnya sendiri, maka ia pun menyewakannya kepada para penggarap, kemudian dia harus pergi ke negeri lain. Tuan tanah berharap ketika masa panen tiba, maka penggarap itu akan memberikan hasilnya yang menjadi bagiannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika tuan tanah menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil bagiannya, penggarap-penggarap membunuh mereka semua. Begitu pula ketika yang diutus adalah anak tuan tanah, dia juga mendapat perlakuan yang sama. Yesus lalu bertanya kepada orang-orang yang mendengarkan, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Mereka menjawab, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya. Lalu Yesus mengutip Mazmur 118, batu yang dianggap tidak berguna oleh para tukang bangunan justru menjadi batu penjuru. Adik-adik, batu ini melambangkan bangsa Israel yang walaupun ditindas oleh musuh-musuhnya dimuliakan oleh Allah. Namun, kini hal itu dikenakan kepada Yesus. Yesus adalah batu yang dibuang, tetapi menjadi batu penjuru dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, adik-adik, kebun anggur melambangkan bangsa Israel, sedangkan para penggarapnya melambangkan mereka yang memegang tanggung jawab atas bangsa itu, yakni para imam, ahli Taurat, dan tua-tua. Para hamba Allah itu adalah para nabi. Sejumlah nabi diutus oleh Allah kepada bangsa Israel, memang dibunuh oleh pemimpin mereka. Sementara itu, anak tuan pemilik kebun anggur adalah Yesus sendiri yang merupakan anak Allah. Para imam kepala dan orang-orang Farisi mengetahui bahwa mereka yang dimaksudkan dengan para penggarap yang jahat. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menangkap Yesus, tetapi mereka mengurungkan niatnya karena mereka takut kepada orang banyak yang menganggap Yesus sebagai nabi. Tahukah adik-adik bahwa pada zaman itu Yesus dipandang sebagai gangguan bagi para pemuka Yahudi. Karena itu mereka semua ingin menyingkirkan Yesus. Namun apa yang terjadi? Allah Bapa membuat pribadi yang tidak dipandang itu menjadi pribadi yang paling berharga. Yang dibuang oleh para pemuka Yahudi dibuat Tuhan Allah menjadi penyelamat manusia, penyelamat kita semua. Adik-adik dan remaja misioner, kita sering pula mengalami hal ini sebagai pengikut Kristus. Kita sering mendapat perlakuan yang tidak adil, sering mendapat perlakuan yang buruk dari sesama, cibiran yang menyakitkan, karena mengikuti ajaran gereja, tradisi gereja, serta iman yang kita yakini dalam gereja Katolik. Tetapi Allah membuat pengalaman buruk yang kita alami itu menjadi pengalaman yang sangat bernilai bagi kita. Apakah kita sanggup tetap setia menjadi pengikut Kristus atau mundur karena alasan itu? Kakak berharap kita semua menjawab tetap setia menjadi pengikut Kristus. Semoga demikian. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu.
teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini Doremi kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.